semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan membahas 8 keterampilan dasar mengajar yang harus dimiliki seorang guru. Yang pertama, keterampilan membuka pembelajaran, yang dimana kemampuan guru untuk memulai proses belajar dengan cara yang menarik, jelas, dan memotivasi sehingga siswa siap secara mental untuk menerima materi yang akan dipelajari. Contohnya seperti ini. Baik, selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Bu. Baik, sebelum kita masuk dalam materi pembelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa pembuka. Ibu minta kesediaan dari Dela. Baik, sebelum kita memulai proses belajar mengajar kita, mari kita berdoa, kita berdoa. Ya Tuhan, saat ini kami akan memulaikan proses belajar mengajar kami, kiranya Engkau memberkati itu dari awal, pertengahan, hingga berakhir dengan segala baik. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Amin. Baik, diucapkan terima kasih kepada Dela. Di sini Ibu mau bertanya, apa kabar semuanya? Baik, Bu. Oke. Sebelum kita dalam pembelajaran, Ibu mau mengambil daftar hadir dulu ya. Alfa, Hadir, Bu. Imelda, Hadir, Bu. Aprilia, Hadir. Fernanda, Hadir, Bu. Oke, baik. Terima kasih. Kedua, keterampilan menjelaskan. Kemampuan guru dalam menyampaikan informasi, konsep atau prosedur secara jelas, runtut, menarik, dan mudah dipahami oleh siswa. Penjelasan yang baik membantu siswa memahami materi, memecahkan masalah, dan menghubungkan informasi baru dengan pengetahuan yang sudah dimiliki. Contohnya seperti ini. Oke, pada materi pembelajaran kita pada hari ini itu mengenai sejarah sosiologi. Di sini Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran, yang dimana kita akan mempelajari bagaimana sosiologi lahir sebagai ilmu untuk memahami perubahan masyarakat. Kita masuk pada materi. Yang pertama ada sejarah sosiologi dari pemikiran awal hingga kontemporer. Perjalanan sosiologi adalah kisah tentang bagaimana manusia berupaya memahami diri dan masyarakatnya. Dari pemikiran kuno hingga teori modern, disiplin ilmu ini terus berkembang, menawarkan wawasan mendalam tentang struktur sosial, interaksi, dan perubahan. Next. Apa itu sosiologi? Definisi dan ruang lingkup. Sosiologi adalah studi ilmiah tentang masyarakat, pola hubungan sosial, interaksi sosial, dan budaya kehidupan sehari-hari. Di sini ada 3 poin, yang dimana yang pertama menganalisis perilaku individu dalam konteks kelompok, yang kedua memahami struktur, fungsi, dan dinamika masyarakat, dan yang ketiga menjelajahi isu-isu seperti kelas, gender, ras, dan kekuasaan. Kita masuk pada akar pemikiran sosiologis, filsafat sosial, dan revolusi. Yang pertama ada abad pencerahan, ada dua filsuf seperti yang mulai mengkaji konteks sosial dan bentuk-bentuk pemerintahan. Yang kedua revolusi Prancis, yang mana guncangan politik dan sosial mendorong pemikiran tentang tatanan dan kekacauan masyarakat. Dan yang ketiga revolusi industri, yang dimana perubahan sosial besar-besaran memicu pertanyaan tentang kemiskinan, urbanisasi, dan ketidakadilan. Selanjutnya di sini ada kita masuk pada bapak sosiologi Auguste Comte dan positivisme. Auguste Comte pada tahun 1798 sampai 1857 adalah tokoh kunci yang memperkenalkan istilah sosiologi dan mengusulkan pendekatan ilmiah untuk mempelajarinya. Di sini ada tiga poin. Yang pertama positivisme, yang dimana keyakinan bahwa pengetahuan yang benar hanya datang dari pengalaman indrawi dan prestasi rasional. Yang kedua hukum 3 tahap, masyarakat berkembang melalui tahap teologis, metafisik, dan positif atau ilmiah. Dan yang ketiga melihat sosiologi sebagai ratu ilmu-ilmu yang akan memandu kemajuan sosial. Selanjutnya di sini tokoh yang kedua yaitu Emile Durkheim, yang dimana solidaritas sosial dan fakta sosial.
Emil Durkheim fokus pada bagaimana masyarakat mempertahankan kohesinya. Ada 3 poin di sini. Yang pertama, faktor sosial, pola perilaku, pemikiran dan perasaan yang eksternal terhadap individu dan memiliki kekuatan kohersif. Yang kedua, solidaritas mekanis berdasarkan kesamaan dalam masyarakat tradisional. Yang ketiga, solidaritas organik yang dimana berdasarkan saling ketergantungan dalam masyarakat modern yang kompleks. Lanjut, kita masuk pada tokoh yang ketiga, yaitu Max Weber, mengenai rasionalisasi, otoritas, dan tindakan sosial. Max Weber mengeksplorasi rasionalisasi masyarakat modern dan jenis-jenis otoritas. Ada 3 poin di sini. Yang pertama, tindakan sosial, tindakan individu yang memiliki makna subjektif dan diarahkan kepada orang lain. Yang kedua, rasionalisasi, di mana masyarakat menjadi semakin didominasi oleh pertimbangan efisiensi dan kalkulasi. Dan yang ketiga, jenis otoritas, tradisional, karismatik, dan legal rasional. Ibu, boleh izin angkat telepon? Oke, silakan. Selanjutnya kita masuk pada tokoh yang selanjutnya, yaitu Karl Marx, yang dimana mengenai konflik kelas dan perubahan sosial. Karl Marx adalah kritikus kapitalisme yang tajam, berpendapat bahwa konflik adalah pendorong utama perubahan sosial. Di sini ada 3 poin juga. Yang pertama, materialisme historis, di mana struktur ekonomi atau basis membentuk suprastruktur sosial seperti politik dan budaya. Yang kedua, konflik kelas antara borjuis atau pemilik alat produksi dan proletariat atau pekerja. Dan yang ketiga, melihat kapitalisme sebagai sistem yang menindas dan memicu alienasi. Kita masuk pada aliran-aliran utama dalam sosiologi modern. Yang pertama, fungsionalisme struktural, melihat masyarakat sebagai sistem kompleks yang bagian-bagiannya bekerja sama untuk stabilitas. Yang kedua, teori konflik, menekankan peran ketidaksetaraan, kekuasaan, dan konflik dalam membentuk masyarakat. Yang ketiga, interaksionisme simbolik, fokus pada bagaimana individu menciptakan makna melalui interaksi simbolis sehari-hari. Dan yang keempat adalah teori feminis, yang dimana menganalisis ketidaksetaraan gender dan bagaimana patriarki memengaruhi struktur sosial. Kita masuk pada sosiologi di Indonesia, perkembangan dan relevansinya. Sosiologi di Indonesia memiliki sejarah panjang, beradaptasi dengan konteks budaya dan sosial yang unik. Ada 3 poin juga. Yang pertama, diawali sejak masa kolonial, berkembang pesat setelah kemerdekaan. Yang kedua, banyak berkontribusi dalam memahami isu-isu lokal seperti pluralisme, pembangunan dan konflik sosial. Dan yang ketiga, relevan untuk perumusan kebijakan publik dan pembangunan komunitas. Di sini juga kita masuk pada sosiologi di abad ke-21, tantangan dan arah masa depan. Yang pertama, globalisasi, memahami masyarakat yang semakin terhubung dan dampak lintas budaya. Yang kedua, teknologi digital, menganalisis pengaruh media sosial, AI, dan data besar pada interaksi sosial. Yang ketiga, perubahan iklim, mengkaji dampak sosial dari krisis lingkungan dan gerakan keberlanjutan. Dan yang keempat, ketidaksetaraan baru, menyelidiki bentuk-bentuk ketidaksetaraan yang muncul akibat perkembangan kontemporer. Yang ketiga, keterampilan bertanya, yang dimana kemampuan guru untuk mengajukan pertanyaan yang mendorong siswa berpikir, memusatkan perhatian, memeriksa pemahaman, serta mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan kreatif siswa. Contohnya seperti ini. Oke. Sekarang Ibu akan bertanya, apakah siswa-siswa sekalian sudah jelas apa yang telah Ibu sampaikan? Sudah. Oke, karena sudah jelas, Ibu akan meminta satu siswa, Hafrilia, untuk menanyakan. Karena tadi sudah bilang sudah jelas. Di sini Ibu akan menanyakan, siapa yang disebut sebagai Bapak Sosiologi? Baik, jadi Bapak Sosiologi Augusto. Oke, baik. Di sini juga Ibu akan bertanya lagi, apa perbedaan masyarakat tradisional dan modern menurut Aprilia? Baik, terima kasih. Mungkin yang menjadi berbeda antara masyarakat modern dan masyarakat tradisional itu yang dimana masyarakat tradisional itu masih kental dengan yang namanya adat istiadat. Sedangkan masyarakat modern itu pemikirannya sudah terbuka.
Jadi pemikirannya tidak lagi mengenai masa lampau, tetapi masa di mana memikirkan tentang perubahan. Begitu. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih kepada Aprilia. Kita berikan aplaus untuk Aprilia. Tadi yang sudah dikatakan oleh Aprilia itu sudah benar. Yang keempat, keterampilan melayakan variasi, yang dimana kemampuan guru untuk menciptakan perubahan yang terencana dalam proses pembelajaran, baik dalam gaya mengajar, penggunaan media, maupun interaksi, agar siswa tetap berminat, perhatian terjaga, dan tidak mengalami kebosanan, seperti diskusi kelompok, memberikan kuis atau game, dan menampilkan gambar atau video. Contohnya seperti ini. Baik, sudah ada yang selesai kelompoknya? Kami sudah, Bu. Oke, yang sudah kelompoknya boleh maju terlebih dahulu. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami kepada teman saya sudah silakan. Baik, terima kasih. Kami dari kelompok akan mempresentasikan hasil tugasnya, yang gimana pertanyaannya itu tuliskan penjelasan singkat tentang tokoh Agus Kom dan berikan satu contoh masalah sosial masa kini yang bisa dijelaskan dengan pemikirannya. Nah, Agus Kom ini adalah seorang filsuf Perancis yang dikenal sebagai bapak sosiologi. Ia mengembangkan konsep positivisme, yaitu pendekatan ilmiah untuk memahami masyarakat. Comte percaya bahwa masyarakat berkembang melalui 3 tahap, yaitu teologis, metafisik, dan positifisik. Contoh masalah sosial masa kini yang bisa kami ambil yaitu kemiskinan. Comte mungkin akan melihat kemiskinan sebagai gejala dari tahap metafisik, di mana masyarakat masih dipengaruhi oleh ide-ide abstrak dan tidak berdasarkan pada pengamatan empiris. Ia mungkin akan menyarankan pendekatan positivis untuk memahami akar penyebab kemiskinan dan mengembangkan solusi berdasarkan data dan penelitian ilmiah. Sekian dari hasil dari diskusi di kelompok kami. Kami kabarkan kepada Encik. Oke, baik. Apakah kelompok yang lain ingin bertanya? Tidak, Ci. Oke, sudah jelas. Kita berikan aplaus untuk kelompok yang pertama. Oke, dipersilakan duduk kembali. Selanjutnya kelompok yang berikut. Baik, terima kasih atas kesempatan. Jadi saya ini akan mempresentasikan hasil diskusi kami dan tokoh yang kami ambil adalah Karl Marx. Baik, terima kasih atas kesempatan. Jadi saya ingin mempresentasikan hasil diskusi kami dan tokoh yang kami pilih adalah Max Weber. Baik, untuk penjelasannya, Max Weber adalah seorang sosiolog, filsuf, dan ekonom politik Jerman yang dianggap sebagai salah satu pendiri sosiologi modern. Kontribusi utama Max Weber berfokus pada analisis mendalam tentang kekuasaan, stratifikasi sosial, dan yang paling penting, rasionalisasi masyarakat modern. Contoh nyata masalah sosial masa kini, salah satu masalah sosial masa kini yang dapat dijelaskan menggunakan pemikiran Max Weber adalah ekonomi gig dan otomatisasi algoritma dalam manajemen pekerjaan. Sekian presentasi dari kami. Oke, baik. Itulah hasil presentasi dari kelompok 2. Apakah kelompok 1 ingin bertanya? Tidak. Oke, baik. Terima kasih. Kita berikan aplaus. Oke, silakan duduk kembali. Yang kelima, keterampilan memberikan penguatan, yang dimana kemampuan guru untuk memberikan tanggapan positif terhadap perilaku atau respon siswa dengan tujuan memotivasi, menghargai, dan memperkuat perilaku yang diharapkan. Contohnya seperti ini. Oke. Sekarang Ibu akan bertanya, apakah siswa-siswa sekalian sudah jelas apa yang telah Ibu sampaikan? Sudah. Oke, karena sudah jelas, Ibu akan
akan meminta satu siswa Hafrilia untuk menanyakan, karena tadi sudah bilang sudah jelas. Di sini Ibu akan menanyakan siapa yang disebut sebagai Bapak Sosiologi. Baik, jadi Bapak Sosiologi Augusto. Oke, baik. Di sini juga Ibu akan bertanya lagi, apa perbedaan masyarakat tradisional dan modern menurut Hafrilia? Baik, terima kasih. Mungkin yang menjadi pembeda antara masyarakat modern dan masyarakat tradisional itu yang dimana masyarakat tradisional itu masih kental dengan yang namanya adat istiadat. Sedangkan masyarakat modern itu pemikirannya sudah terbuka. Jadi pemikirannya tidak lagi mengenai masa lampau, tetapi masa dimana memikirkan tentang perubahan. Begitu. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih kepada Hafrilia. Kita berikan aplaus untuk Hafrilia. Tadi yang sudah dikatakan oleh Hafrilia itu sudah benar. Yang keenam, keterampilan mengelola kelas, yang dimana guru menciptakan dan memelihara lingkungan belajar yang tertib, efektif, dan kondusif, sehingga proses pembelajaran dapat berjalan dengan lancar, yang dimana mencakup pencegahan masalah, penanganan gangguan, serta pengaturan interaksi dan aktivitas siswa. Contohnya seperti ini. Baik, terima kasih untuk semua kelompok. Sekarang boleh diatur kembali kursi dan mejanya, dan boleh kembali juga dari tempat masing-masingnya. Oke, baik. Yang ketujuh, keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil, yang dimana kemampuan guru untuk mengelola, mengarahkan, dan memfasilitasi diskusi dalam kelompok kecil yang terbagi dalam 3-8 siswa agar siswa dapat berkomunikasi, bertukar ide, memecahkan masalah, dan mencapai tujuan pembelajaran secara aktif. Contohnya seperti ini. Hafrilia itu sudah benar. Sekarang Ibu akan masuk pada membentuk kelompok, yaitu masing-masing siswa mengatur tempat duduknya bersama kelompoknya masing-masing. Ibu akan membagikan kelompok, 2 kelompok saja. Yang kelompok pertama ada Alfa sama Imelda, dan kelompok kedua ada Fernanda sama Maria. Boleh langsung diatur saja. Oke, sebagai tugas diskusinya, tugas kelompoknya, di sini Ibu akan memberikan tugas masing-masing kelompok untuk, mohon perhatiannya, untuk tuliskan penjelasan singkat tentang tokoh yang kalian pilih dan berikan satu contoh masalah sosial masa kini yang bisa dijelaskan dengan pemikirannya. Ibu bisa diulangi pertanyaannya. Oke, karena kalian sudah membagi kelompoknya, sudah duduk bersama kelompok, sebagai tugas diskusinya, di sini Ibu akan memberikan, tuliskan penjelasan singkat tentang tokoh yang kalian pilih dan berikan satu contoh masalah sosial masa kini yang bisa dijelaskan dengan pemikirannya. Nah, sebagai tambahan juga, tokoh yang dimaksud oleh pertanyaan ini yaitu tokoh yang telah Ibu jelaskan tadi. Di sini ada Auguste Comte, Emile Durkheim, Max Weber, dan Karl Marx. Nah, dari keempat tokoh tersebut, kalian memilih satu tokoh saja. Tokoh saja untuk kalian berdiskusikan. Apakah sudah jelas? Sudah. Terakhir, yang ke-8,
Keterampilan menutup pembelajaran, yang dimana kemampuan guru untuk mengakhiri proses pembelajaran secara sistematis, terarah, dan bermakna sehingga siswa memahami apa yang telah dipelajari, apa yang sudah dicapai, dan apa yang perlu diperbaiki. Contohnya seperti ini. Sekarang kita masuk pada kesimpulan. Tunggu Ica. Gitu. Oke, baik. Sekarang kita masuk pada kesimpulan materi. Kesimpulannya, sosiologi muncul sebagai ilmu yang mempelajari masyarakat dan perubahan sosial. Akar pemikirannya dapat ditelusuri pada filsafat Yunani, namun disiplin ini berkembang pesat pada abad ke-18 dan 19 ketika terjadi revolusi industri, perubahan ekonomi, dan serta gejolak sosial di Eropa. Tokoh seperti Auguste Comte dianggap sebagai bapak sosiologi karena memperkenalkan istilah sosiologi dan mendorong studi masyarakat secara ilmiah. Pemikir lain seperti Karl Marx, Emil Durkheim, dan Max Weber memperluas teori melalui analisis konflik, fakta sosial, serta tindakan sosial. Sejak itu, sosiologi berkembang menjadi ilmu modern yang terus digunakan untuk memahami struktur masyarakat, interaksi sosial, dan berbagai masalah sosial. Oke, itulah kesimpulan dari materi kita pada siang hari ini. Sekarang kita masuk pada sebelum kita pulang, Enci meminta peserta didik untuk membawakan doa penutup karena tadi sudah membukanya dengan doa pembuka, jadi kita menutupnya juga dengan doa penutup yang akan Ibu minta siswa Alfa untuk membawakan doa penutup kita pada siang hari ini. Baik, karena pembelajaran kita di Saji sudah selesai. Karena tadi kita sudah membuka doa dan kita bersama ini saya akan menutup kita di dalam doa. Mari kita setelah doa kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan karena pembelajaran kita di saat ini sudah selesai. Terima kasih atas pernyataanmu, atas pertolonganmu kami bisa ada di saat ini sebagaimana kami ada. Saat ini juga kami akan pulang dan berkati juga guru yang sudah memberikan materi, berikan dia kesehatan dan perlindungan yang berasal daripadamu. Inilah doa kami, dalam namamu kami sudah berdoa. Amin. Baik, ucapkan terima kasih kepada Alfa. Oke, pertemuan selanjutnya kita akan membahas mengenai ketimpangan sosial. Enci harap semua peserta didik bisa datang tepat waktu dan boleh hadir semuanya ya. Oke, terima kasih semuanya. Selamat siang.